Kan cuman nggak enak juga kan. Cuman memang setiap kasus yang sifatnya adalah pidana pemerasan, terutama ya penganiayaan berat, pembunuhan, pemerasan, pencurian, perjudian, itu pasti ditahan begitu. Nah, tapi kalau kasus masih pencemaran nama baik atau TPPU masih belum tentu ditahan. Tapi ketika ada kasus pasalnya adalah pemerasan dan memenuhi unsur sebagai tersangka, itu pasti ditahan. Jadi judi, pemerasan, penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian, itu pasti ditahan. KUHP pada umumnya ya. Jadi itu dia. Jadi makanya cuma kita kan tidak mau mendahului kehendaknya atau niatan atau putusan dari Polda Metro kan, tapi memang hukumnya begitu. Nah, aturan-aturan yang berlaku itu begitu. Jadi memang nih kita misalnya ketika dia kasusnya dari pemerasan dan dia sudah terpenuhi unsur sebagai tersangka yang didasarkan oleh hasil penyidikan, dia pasti ditahan. Makanya tadi kan dia ditahan kan? Nah, pasti ditahan. Jadi dia ditahan untuk 20 hari ke depan. Oke Bang, untuk kasus pemerasan sendiri yang notabene-nya di atas 5 tahun ada TPPU segala macam ya Bang, bisa nggak sih Bang mengajukan apa sih penundaan lah istilahnya Penangguhan. Jadi semua kasus seperti perjudian, pemerasan, kemudian penganiayaan berat, pembunuhan, pencurian itu memang ditahan pasti ya. Tapi kemudian kalau mengajukan permohonan penangguhan penahanan bisa juga mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Tapi kemungkinannya kecil untuk ditangguhkan. Mengingat kasus-kasus yang seperti ini tadi ya. Karena ini adalah kasus yang sebenarnya berlaku di kalangan internal aparat penegak hukum. Jadi kalau ada orang judi pasti ditahan. Sama kayak narkoba pasti ditahan. Nah, kalau kemudian kita mengajukan penangguhan penahanan, ya boleh-boleh saja pengacaranya atau keluarganya mengajukan permohonan penangguhan penahanan, tapi kemudian kemungkinan untuk dilepaskan atau ditangguhkan itu kecil sekali gitu. Benar-benar keadaan khusus yang kemudian polisi berani atau penyidik berani kemudian menangguhkan. Oke Bang, ini kan ada empat orang ya Bang ya yang dilaporkan. Iya. Yang tersangkanya dua. Iya. Ini yang berteriak overklaim, ini di perantara. Iya. Tapi posisinya dua ini kan ada sesuatu. Dalam hukum, apakah perantara ini juga berperan, bisa dikatakan sebagai ya udah dia paling juga bersama-sama berperan di sana Yeah. gitu Bang. Jadi kalau bicara perantara ada dua keadaan. Keadaan pertama, perantara ini memang secara sengaja mengetahui rencana-rencana jahat, niat-niat jahat, sehingga ketika dia tahu, kemudian dia menjadi perantara. Itu dia kemudian masuk sebagai turut serta melakukan, atau dia sebagai satu persekongkolan jahat. Kalau dia tahu niat-niat dari para pelaku utama kan, tapi kalau dia tidak tahu, dia dasarnya kan tidak tahu, jadi dia pikirannya baik-baik aja gitu. Jadi kalau nggak ada niat jahat atau dari si perantara yang nggak punya niat jahat, dan dia tidak tahu tujuan asal usul rencana dari para pelaku ini, ya dia nggak bisa kemudian dikenakan sebagai orang yang kemudian melakukan. Jadi ada pelaku utama, ada turut serta melakukan. Nah, harusnya dia kalau sebagai perantara itu turut serta melakukan, tapi karena dia nggak tahu, ya dia nggak bisa diapa-apakan gitu. Jadi dia lepas dari posisi yang terkena unsur pidana. Event itu pun sekalipun ada dalam materi Bang. Kalau ini kan ada rekaman yang beredar ya Bang ya. Ya. Rekaman yang beredar yang ini juga ya dia memberikan jalan. Jadi dengan gini-gini seperti itu kan Bang. Ya. Nah, untuk bicara soal hukum dan pasal, kita ngomong lebih berat yang mana sih Bang? Antara si Perantara dengan ya. Jadi kalau perantara ini tahu niat jahatnya, dia memang tetap sebagai perantara. Tetap hukuman terberatnya itu adalah pelaku utama. Pelaku utama ini kemudian yang dipersangkakan sebagai pasal-pasal pokok begitu. Nah, kalau pelaku penyerta itu namanya turut serta. Biasanya ancaman hukumannya sepertiga dari pelaku utama, atau dia kemudian dianggap sebagai turut melakukan pasal 55 KUHP. Seperti itu. Jadi turut serta melakukan ini kemudian ancamannya lebih ringan karena turut serta aja. Jadi bukan otak pelaku. Begitu, dalam hukum pidana itu ada otak pelaku, ada yang turut serta melakukan begitu. Otak pelaku kadang-kadang nggak melakukan tindak pidana, tapi dia menjadi sutradara kejahatan kan. Tapi pelakunya adalah orang lapangan. Nah, ada yang turut serta yang berikutnya, turut serta yang kemudian terbawa oleh keadaan. Tapi bukan berarti masuk dalam pikiran kan Bang, bukan?
Kenapa? Bukan berarti masuk dalam piring kan gitu loh. Di piring. Bukan berarti masuk dalam piring untuk Oh, yang begini, tindak pidana ringan itu namanya pelanggaran. Misalnya di piring, kita melanggar lalu lintas, itu di piring. Jadi dibedakan antara hukum pidana sebagai kejahatan dan hukum pidana sebagai pelanggaran. Hukum pidana sebagai kejahatan itu bukan di piring. Kalau di piring itu ya kayak kita di lampu merah kita terobos atau kita nggak bawa SIM, itu di piring. Tapi kalau itu pelanggaran, tapi kalau kejahatan, pencurian, pemerasan, pencemaran nama baik, pembunuhan, penganiayaan berat, perjudian, narkotika, itu percabulan, itu adalah kejahatan. itu peraturan di bawah 5 tahun kan? Di piring itu kadang-kadang cuma 1 bulan kurungan. Untuk perantara sendiri apakah masih di bawah 5 tahun apa? Oh, tergantung ininya. Kalau dia perantaranya adalah perkaranya yang ancaman hukumannya 20 tahun, misalnya perantara pembunuhan. Nah, itu juga dia bisa kena 5 tahun, 8 tahun bisa. Tapi kalau dia perantaranya cuma penganiayaan ringan, dia kenanya mungkin cuma bulanan begitu. Kalau dia perantara pemerasan dan dia tahu ada niat jahat itu dan dia kemudian terjerat, dia sepertiga dari ancamannya. Kalau hukumannya, ancaman hukumannya 9 tahun, ya dia sepertiga lah. Gitu. Bang, ini kan anaknya NM memberikan surat ke pihak kepolisian ya Bang, untuk ibunya tidak ditahan gitu dengan alasan tulang punggung keluarga lah gitu. Ini dari pandangan hukumnya seperti apa Bang? Apa bisa dibilang itu permohonan penangguhan penahanan juga? Ya, ini permohonan penangguhan penahanan selalu diajukan oleh keluarga dari pelaku. Keluarga ini adalah keluarga inti, bisa ayah ibu, bisa anak, bisa suami, bisa istri. Jadi yang dewasa ya anak dewasa. Jadi si keluarga ya inilah mereka yang melakukan permohonan penangguhan penahanan. Jadi bisa bapak ibunya, bisa anak, bisa istri atau bisa suami gitu. Jadi mereka mengajukan. Kalau nggak ada mereka bisa paman begitu atau tante. Nah, itulah yang disebut sebagai permohonan penangguhan dari keluarga. Tentunya setiap permohonan penangguhan dari keluarga selalu dibarengi dengan cerita yang sedih-sedih. Oh, ini suami saya ini tulang punggung keluarga, istri saya tulang punggung keluarga, atau saya anak, ini ibu saya mencari nafkah. Tentunya begitu dibarengi dengan cerita-cerita seperti itu. Itulah kemudian yang menjadi pertimbangan dari pihak penyidik kepolisian yang menahan, kemudian mencari timbangan untuk kemudian berupaya atau mengambil keputusan menangguhkan. Tapi persoalannya penangguhan penahanan ini untuk kasus-kasus pemerasan, pembunuhan, kemudian pencurian, kemudian perjudian, apalagi narkotika, itu jarang sekali ditangguhkan gitu, kecuali ada pembantaran karena sakit ya. Jadi kemungkinan besar itu nggak akan digubris oleh pihak penyidik karena memang pakemnya memang nggak akan ditangguhkan kalau kasus-kasus yang seperti saya sebut tadi. Bang, soal aset ini gimana Bang? Kan pemerasan Bang, nantinya gimana Bang? Kan ada uang masuk, berapa yang masuk ke kita misalnya? 4 miliar. 4 miliar itu kan dipakai buat apa tuh? Buat beli aset kah? Buat nyewa aset kah? Buat beli mobil kah? Buat ini kah? Nah, kalau persoalan cuma pemerasan, untuk mengambil aset tersebut kita belum punya undang-undang perampasan aset begitu. Tapi kita punya satu undang-undang tindak pidana pencucian uang, di mana dari TPPU itu aliran uang itu bisa dipakai. TPPU itu, pasal TPPU itu bisa dipakai untuk merampas uang atau aset yang kemudian sudah menjadi aset kan. Jadi kenapa makanya ada dicantumkan pasal TPPU, undang-undang pencucian uang kan, itu supaya aset yang misalnya kita beli mobil, itu mobilnya bisa diambil, disita karena faktor TPPU. Jadi TPPU itu mengatur perampasan aset berdasarkan aliran uang yang sampai kemana. Jadi kalau uang ini sampai ke saudaranya kita itu diambil juga, sampai ke rekening ibunya diambil juga gitu. Itu yang namanya undang-undang TPPU. Makanya kenapa pemerasan ini nggak cuma pemerasan tok, TPPU-nya dipakai, tujuannya apa? Untuk mengambil aset, mengambil uang, atau mengambil semua uang 4 miliar yang ada yang sudah tersebar. Kan ada uang 4 miliar ini ada dipakai buat konsumsi, beli bensin, beli apa, itu nggak bisa diambil, itu udah terkunci. Tapi kalau masih ada uang ini yang kemudian dari antar rekening dipindahkan kemana, atau kemudian dipakai membeli,
dan barangnya ada, itu barang yang disita. Bang, ini kan yang 2 miliar ini dipakai untuk DP rumah ya Bang, gitu loh. Iya. Sudah dipastikan seperti itu kan Bang. Ya. Lantas harus diambil kembali kah atau asetnya sendiri kah gitu Bang? Ya kalau uang buat DP rumah kan rumahnya apa sudah dipegang apa belum? Kalau rumahnya belum dipegang, uang DP yang sudah sampai ke developer diambil lagi. Begitu. Jadi uangnya masuk ke developer, rumahnya belum jadi, ya diambil uangnya, diminta lagi sama penyidik. Developernya kalau nggak mau ngasih, dia kena pasal TPPU. Gitu. Makanya developer pasti kembalikan deh, kan begitu. Karena soal dana itu kembalikannya ke pelapor kah atau ke negara? Dikembalikan ke pelapor. Jadi nanti uang itu disita, baik berupa uang maupun berupa aset disita berdasarkan aturan-aturan sita, berdasarkan dokumen-dokumen sita, berdasarkan berita acara sita. Nah, ketika sudah disita, itu tunggu sidang. Setelah sidang diputus, nanti hakim akan memutuskan karena ada TPPU-nya ya sudah. Harta yang disita karena TPPU, uang yang disita karena TPPU ini kemudian diputuskan oleh hakim untuk diketuk palu dikembalikan kepada korban. Itu biasanya begitu. Jadi nanti uangnya itu akan kembali kepada si korban.